sia-siakan kesempatan sekecil apapun, karena dari kesempatan kecil itu bisa menjadi besar. Senang sekali hari ini saya hadir kembali di Menara Iskandar, dan tamu saya kali ini ada Muhammad Faisal dan Rana Subara. Kalau saya panggil singkatnya Faisal aja ya. Iya. Dan Rana, terima kasih sudah hadir di Menara Iskandar hari ini. Saya dengar bahwa kalian berdua ini salah satu kegiatannya menjadi seorang penyiar. Benar ya? Penyiar, menghibur, keren ya kan. Nah, sepengetahuan saya juga kalau penyiar itu biasanya di studio ya kan. Iya. Kalaupun dilakukan di luar studio itu tentu perlu peralatan-peralatan yang mendukung untuk siaran di radio kan gitu ya. Nah, kalian saya dengar hanya menggunakan peralatan yang sangat simpel, hanya sebuah smartphone, tapi bisa didengar dimanapun mereka yang mau pingin dengar, gitu kan? Iya. Nah, dan yang uniknya lagi, yang saya tahu kalian juga menyiar itu kadang-kadang lagi di kamar sambil baring-baring ya kan, bahkan di bawah tiang jemuran gitu ya kan. Nah, tapi saya tidak menanyakan itu dulu detailnya di radio mana atau seperti apa. Nah, yang saya ingin tanyakan, ini kalian berdua kan sama-sama dari Kabupaten Bandung ya. Iya. Kalau Faisal dari Banjaran, Bandung Selatan ya. Bandung Selatan. Kalau Rana Dari Cicalengka. ya Cicalengka, sama-sama Kabupaten Bandung. Itu Bandung Selatan juga, Timur. Bandung Timur. Bandung Timur. Ya, oke. Baik. Kalau Faisal sebagai penyandang disabilitas netra, dibawa lahir atau sudah setelah lahir, Faisal? Dari lahir. Dari lahir ya? Iya. Dari lahir. Kalau Rana? Kalau saya nggak dari lahir. Nggak dari lahir, Ya, sudah pernah lihat dulu dunia. pernah lihat dunia. Dan gimana dunia? Indah. Iya. Katanya sudah sempat berkeluarga dan sempat bekerja juga ya. Pernah sempat. Sempat ya. Alhamdulillah sempat. Cuma udah punya putra, Saya mempunyai seorang anak. seorang anak. Iya. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Dan sekarang ikut sama mantan istri saya. Oh, sama mantan istri. Oke, baik. Dan kegiatan kalian sehari-hari adalah menjalankan apa yang di kegiatan menjadi kegiatan sehari-hari selain siaran tadi jadi penyiar, apa nih? Ya paling terapis. Jadi terapis ya. Pijat. Iya. Terapis. Gimana kondisi pandemi sekarang? Kondisi yang mau diterapi gimana? Apakah stabil atau bagaimana? Ya sebenarnya sih kalau dibilang stabil sih belum ya Bang ya. Belum ya. Tapi ya kita syukuri ya, aja lah. Alhamdulillah ya untuk sehari-hari ya bisa lah ya. Iya. Ya alhamdulillah ya. Nah, kemudian untuk mengatasi ketidakstabilan itu apa yang dilakukan sama Rana dan Faisal? Saya dengar Faisal juga ikut pelatihan untuk berwirausaha ya. Iya. Nah, itu bagaimana Faisal? Apakah bergabung dengan yang non disabilitas atau kok khusus buat disabilitas saja? Kalau pelatihannya sih khusus disabilitas Khusus aja. disabilitas. Oke. Lalu ya kalau tadi apa tadi menghadapi pandemi tadi. Iya. Ya itu sih karena pandemi ini kan memaksa kita untuk bergaya hidup baru ya. Iya. Jadi ya saya berusaha mencari-cari cara dengan cara menjadi misalnya menjadi dropshipper. Iya.
Seperti saya pernah menjadi dropshipper salah satu air mineral Nah, dan alhamdulillah sempat berjalan. Iya. ada kendala? Kendalanya sih paling yaitu kalau misalnya konsumen atau pembeli mau memesan barang dari saya, terus tiba-tiba yang dari sananya telat mengirimkannya, itu sih Iya. kendalanya. Sementara pasaran sudah masuk. Iya. Oke. Nah, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan itu juga tidak ada kendala ya. Kalau pelatihan Disesuaikan mungkin kewirausahaan, oleh penyelenggara bahwa ini diikuti oleh pesertanya disabilitas yang tidak melihat gitu ya. iya sih disesuaikan. Disesuaikan ya. Jadi tidak ada kendala untuk mengikuti pelatihan itu. Ada sih sebenarnya kendala. Ada apa tuh? Waktu pelatihan yang diselenggarakan oleh salah satu instansi Iya. terbesar Iya. yang ada di Indonesia. Iya. Itu paling kendalanya yaitu kayak misalnya kita mau presentasi, Iya. kan yang namanya presentasi itu kan kita harus bikin tabel-tabelnya, harus bikin kolom-kolomnya. Iya. Sedangkan saya kesulitan buat bikin itu. Paling itu aja sih kendalanya. Tapi kalau misalnya yang lainnya sih nggak ada sih. Untuk praktek penjualan segala macam itu nggak ada kendala. Untuk praktek penjualan sih nggak ada ya. Nggak ada, Soalnya kan kita juga tunanetra masih bisa public speaking ya, Bang Is. Oh, oke. Iya, iya. Itu diajarkan juga dalam pelatihan itu ya. Iya, diajarkan. Diajarkan juga ya. Jadi di sana itu di beberapa pelatihan yang saya ikuti itu dari mulai membuka lalu mempromosikan sampai menjual, lengkap semua materinya di situ ada. Iya. Nah, Faisal mendapatkan kesempatan itu dapat informasi dari mana? Karena banyak juga teman-teman kita di luar sana mengeluhkan ya, artinya dengan kondisi pandemi sekarang ini di mana tamu-tamu untuk diterapi pasien-pasien itu drastis sekali berkurangnya, dan mereka merasa perlu sesuatu yang baru untuk mendapatkan penghasilan yang baru. Nah, sementara Faisal itu kan ikut pelatihan-pelatihan itu, itu kesempatannya dapat dari mana Faisal? Sebenarnya sih dapat karena alhamdulillah saya punya banyak teman-teman. Oke. Jadi ya saya percaya investasi itu tidak hanya uang, tapi investasi itu dengan kita menjalin hubungan baik terhadap sesama manusia kita juga itu salah satu investasi juga. Yaitu buktinya ketika yang lain sedang mencari-cari, alhamdulillah saya selalu dapat ya, karena yaitu banyaknya jaringan-jaringan lalu informasi-informasi dari orang-orang yang dari saya kenal gitu. Iya. Ya, terbukti ya bahwa silaturahmi itu mendatangkan rezeki gitu ya. Iya. Ya, baik. Ya, Rana, bagaimana Rana ceritanya dulu pernah sempat melihat dunia, dan usia berapa dulu awal tidak bisa melihat? Kejadiannya itu waktu usia umur 25. 25 tahun. 25 tahun. Nah, itu bagaimana awal ceritanya Rana? Mungkin kalau untuk awal mula ceritanya, saya sakit. Sakit. Iya. Sakit. Kalau dari anak kecil itu mungkin bisa dibilang step. Ya. Oh, kalau anak besar? Kalau anak besar bukan step, tapi kejang-kejang. Kejang-kejang, iya. Ya gitu ya. Dan mungkin panas di dalam, nggak keluar. Dibawa ke salah satu rumah sakit. Dan diinjeksi. Selepas diinjeksi, bukannya reda sakitnya, malah makin parah gitu. Oke. Apa yang terasa? Waktu pas pertama kali dirasakan sesek di dada. Turun dari berangkat rumah sakit udah sesek. Itu udah diberikan obat atau bagaimana? Itu setelah diberi obat. Sudah diberi obat sudah. Ya, udah didiagnosa, kemudian dikasih obat. Nah, salahnya lagi waktu itu mungkin karena minimnya pengetahuan mungkin ya, Mas. Pengetahuan siapa nih? Pengetahuan ya mungkin keluarga juga. Oke. Reaksi obat
saya dibawa pulang ke rumah. Jadi obat masih bereaksi. Obat masih bereaksi, dibawa langsung pulang ke rumah. Okay. Nah, di rumah jadilah sejadi-jadinya orang yang kayak lagi kejang-kejang gitu. Ya. Terus di sana dibawa-bawa lagi ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang tadi? Iya. Lagi rumah sakit yang tadi. Katanya komplikasi. Jadinya langsung komplikasi dari mulai dia. Efek dari obat yang dikonsumsi menjadi komplikasi. Ya. Awalnya padahal di diagnosa itu apa ya hasil diagnosa itu? Waktu dibawa ke rumah sakit itu dari lambung. Awalnya dari lambung. Diagnosa pertama itu dinyatakan bahwa Rana itu sakit lambung. Diberi obat, kemudian diberi obat, kemudian semakin berat penyakitnya, kemudian diperiksa lagi, jadi komplikasi. Iya. Jadi komplikasi, bahkan sampai nggak sadarkan diri. Berapa lama tuh nggak sadar diri? Bisa dibilang 1 hari 1 malam. Oke. 1 hari 1 malam. Nah, waktu pas sadar nanya jam berapa karena saya nggak bisa lihat. Udah nggak lihat tuh saat itu? Iya, saya tanya sama orang tua saya. Waktu itu ada mama. Saya tanya ini jam berapa? Kenapa gelap? Sebentar. Tadinya awalnya kejang-kejang, dibawa ke rumah sakit, dia di diagnosa itu lambung. Nah saat itu waktu diagnosa pertama itu Rana masih bisa melihat? Masih. Nah diberi obat, kemudian dinyatakan komplikasi. Itu penglihatan sudah masih ada atau udah hilang? Penglihatan itu udah mulai kayak kabur Bang. Oke. Karena ya nahan rasa sesak itu yang di dada. Jadi sesak dada itu mempengaruhi penglihatan Rana saat itu. Oke. Cuman terus ya waktu pas sesak di dada itu ya kayak orang yang ingat gak ingat ya. Lihat nggak lihat gitu. Masih kejadiannya itu kalau nggak salah pagi-pagi waktu saya dibawa lagi ke rumah sakit itu masih dibopong sama bapak saya sambil saya megang dada saya gitu. Dan selepas dari itu udah saya nggak ingat sama sekali. Langsung nggak sadar. Itu berapa lama tuh? Itu yang 1 hari tadi? Dihitungan dari 1 hari tadi, dari mulai hari Selasa, sadar-sadar hari Rabu. Nah setelah sadar itu apa yang dirasakan? Waktu pas bangun ya gelap, nggak bisa lihat. Gelap. Yang jelas pada saat itu sudah tidak bisa melihat. Nggak bisa melihat saya. Yang lain, sesak-sesaknya sudah hilang. Sisa sesaknya hilang. Iya. Nah kelanjutannya, apakah diteruskan pengobatannya? Dilanjut waktu itu langsung. Mama bilang ke suster, susternya yang jaga datang meriksa, katanya ini dari darah tingginya dan diabetesnya yang tinggi. Gula darahnya tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi juga. Padahal di awal nggak ada penyakit itu di diagnosa, nggak ada ya. Nggak ada. Tapi setelah minum obat muncul penyakit baru. Langsung ada. Oke. Terus mungkin setelah itu katanya mungkin karena orang tua ya. Nanti kalau darahnya sudah normal, diabetesnya turun, bisa lihat lagi katanya gitu. Jadi berobat jalan ceritanya? Enggak, dirawat? Masih dirawat. Oke. Selama berapa hari saya dirawat di rumah sakit itu 1 minggu kurang lebih. Iya. Dan waktu hari Rabu, waktu saya nggak bisa lihat itu, kan mestinya kan langsung dibawa gitu kan, dokter ahli mata. Iya. Di sana malah dikasih tahu kayak gitu, diem. Iya. Waktu dibawa lagi ke dokter mata itu hari Jumat, Bang Is. Hari Jumat dari Rabu itu? Dari Rabu itu hari Jumat saya baru dibawa ke dokter mata. Iya. Di rumah sakit yang sama? Rumah sakit yang sama. Oke. Nah di sana barulah ketahuan kalau saraf mata saya rusak. Disebabkan oleh dari tekanan darah yang terlalu tinggi itu, menyebabkan ya aliran darah ke mata nggak stabil. Rusak saraf mata yang di dalam. Oke. Jadi bermula dari kejang-kejang konsumsi obat, jadi malah penyakitnya ada sesak. Sesak dan ya. Terus gimana perasaan saat itu Rana dan orang tua bagaimana saat itu? Semenjak saat itu ya mungkin saya entah gimana ya, bisa dibilang bingung lah Bang Is. Namanya orangnya bisa lihat, sekarang enggak kok, agak mulai depresi juga dari tapi ya namanya orang tua perjuangan ibu nggak mau gitu kan, tadinya juga bisa lihat, pengen bisa lihat lagi. Apa yang diupayakan oleh orang tua Rana? Bawa berobat
sampai bahkan waktu itu saya pernah dibawa berobat ke daerah Tasik, Jakarta. Apa tuh pengobatan apa, dokter juga? Bukan. Pengobatan herbal. Oke, ya. Karena keinginan seorang ibu. Iya. Indonesia. Tetapi ya mungkin Tuhan berkahi. Iya. Nah, semenjak kejadian 2018 itu berobat sini dan yang lebih kagetnya lagi. Iya. Apa tuh? Mantan istri saya nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur gimana maksudnya? Ya bisa dibilang udah silakan aja. Kalau mau sama mama silakan. Saya mah mau di sini aja. Oh, jadi istri memutuskan karena memang Rana sudah tidak bisa melihat dan mungkin sudah nggak jelas lagi ke depannya mungkin pada saat itu gitu ya. Jadi istri memutuskan untuk berpisah dengan Rana. Ya mungkin gitulah Bang Is. Ya, anak-anak bagaimana, sama Rana atau sama istri? Anak sama istri saya. Dibawa sama istri. Sama istri saya, tapi ya mungkin sekali-kali saya bisa. Tapi bisa ya bertemu dan silaturahmi masih ada waktu ya. Dan jujur aja Bang Is, mungkin bisa dibilang saya bisa mengembalikan jati diri saya. Karena ya 1 tahun saya ngalamin depresi Bang Is. Semenjak kejadian nggak bisa lihat itu kan. Selepas dari itu pas di bulan 2019 saya mulai bangkit kembali Bang Is. Saya karena ya mau gimana lagi toh udah kayak gini kejadiannya kan. Nah, saya masuk ke sekolah khusus SLB, sekolah luar biasa, ada di Cicalengka. Nah, di sana saya kenal sama teman namanya Roni. Beliau nanya, bahkan bertanya, "Nak, kalau mobil itu kayak apa sih bentuknya?" Karena dia yang nanyain nggak lihat juga? Nggak lihat, bahkan dia dari lahir. Dari sana saya mulai, ternyata gitu kan. Ada orang yang lebih dari saya pernah bisa lihat dulu mobil. Kan. Dari sana mulailah saya bangkit. Dapat pelajaran Dapat pelajaran yang sangat berharga. Saya masuk belajar lagi dari sana, mencoba mengenal lagi dunia tunanetra dan ya alhamdulillah Bang Is. Ternyata ada orang yang terlahir sejak lahir gitu ya, justru belum pernah melihat indahnya dunia seperti Rana. Belum. Seperti Faisal kan bawa lahir dari lahir Faisal ya. Nah, bagaimana perasaan? Adakah Faisal mendengar cerita-cerita seperti Rana barusan ini dan yang lain pasti kan pernah dengar ya. Nah, bagaimana ada rasa pingin lihat indahnya dunia seperti apa gitu kan? Bagaimana terbenam dan terbitnya matahari, ya kan? Kan pernah dengar cerita itu ya? Warnanya seperti apa? Ombak gemuruh ombak di pantai gitu kan? Gimana? Pernah terlintas nggak rasa ingin untuk menyaksikan secara langsung gitu? Ada nggak Faisal? Dulu sih keinginan buat itu tinggi ya. Cuman kalau sekarang sih karena saya sudah menikmati ketunanetraan saya, jadi saya lebih ke santai karena saya percaya semua akan indah pada waktunya gitu aja sih. Wes, mantap. Iya. Jadi kalau ada orang cerita tentang keindahan dunia udah nggak terpikir lagi pengen gitu ya. Udah nggak pengen nyaksiin. Iya, seperti saya juga kan tidak melihatnya juga mungkin udah usia remaja lah saat itu ya kan. Dan seperti Rana juga udah melihat bagaimana indahnya dunia, warna-warni bunga gitu kan. Nah, kalau ada teman-teman kita di luar sana itu sangat banyak gitu yang belum pernah menyaksikan bagaimana keindahan dunia itu ya kan. Nah, hikmahnya Rana dari tidak melihat sampai sekarang melihat itu apa? Ada terasa udah menemukan hikmahnya nggak? Kalau hikmahnya itu jadi gini Bang Is, mungkin dari dulu mata saya itu dipakainya tuh buat yang nggak baik mungkin ya. Oh gitu ya. Iya. Karena ya setahu saya mungkin namanya orang kalau laki-laki
banyak dosanya itu dari mata. Oh gitu ya. Katanya gitu. Jadi semenjak itu saya lebih mensyukuri saja, mungkin penglihatan saya itu kebanyakan dipakai nggak benernya dibanding benarnya. Jadi sekarang sudah muncul rasa syukur ya. Jadi paling tidak dosa yang dihasilkan oleh mata sudah nggak dimiliki lagi gitu ya. Ya, baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalian berdua adalah seorang penyiar, keren. Nah, di radio mana kalian menyiar ini sebenarnya? Kok nyiarnya ada yang di bawah tiang jemuran, ada yang sambil baring-baring, dan peralatan yang dibutuhkan juga sangat simpel sekali. Siapa yang bisa mendengarnya ini? Dan di radio mana? Faisal bisa mendahului. Jadi kita itu sebenarnya siaran di radio organisasi Pertuni. Pertuni. Apa tuh Pertuni itu? Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Jadi di situ tempat berkumpulnya tunanetra. Pertuni mana nih? Pertuni kan di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Ya, terus. Nah, di organisasi kami ini mendirikan radio streaming. Radio streaming. Oh, oke, ya. Jadi kami siarannya di situ. Nah, untuk alatnya biasanya kan kalau misalnya siaran itu terkenal dengan peralatan yang super ribet. Iya. Dan mungkin yang terbayang ketika kita sedang bersiaran yang ada di ruangan AC, yang ada di ruangan tertutup. Iya, kedap suara gitu. Iya. Kalau kita enggak, kita mau di siaran dimanapun, kapanpun bisa aja karena itu lewat aplikasi itu. Apa nama aplikasinya? Aplikasinya namanya Broadcast Myself. Itu siapa aja bisa download ya? Siapa aja bisa download, siapa aja bisa mendengar. Masuk, gitu. Asal kalau misalnya Broadcast Myself itu alat untuk penyiarnya, nah alat untuk para pendengarnya, yaitu radio streaming tadi. Radio streaming. Jadi misalkan saya pingin dengar Rana dan Faisal ini lagi siaran, jadi saya harus download aplikasi itu ya di Play Store. Kalau misalnya sahabat Menara Iskandar, ya kalau mau mendengarkan kami berdua siaran, boleh kunjungi aja di Play Store dengan mengetikkan alamat keywordnya RSQS saja. RSQS. Langsung muncul tuh. Muncul. Download. Udah. Iya, langsung di-download, udah itu tinggal diinstal. Ya udah nanti banyak di situ penyiar-penyiar tunanetra yang bagus-bagus ya. Oke, mantap. Nah, Faisal sendiri program apa? Siaran di situ nyiar program apa? Kalau saya kebetulan dipercaya sebagai penyiar yang menangani program olahraga. Oh, yang ada kaitannya dengan olahraga, dunia olahraga. Iya. Oke, kalau Rana? Kalau saya lebih ke hiburan sih. Hiburan? Apa tuh hiburan apa tuh? Kalau itu musik. Musik. Dangdut kan gitu. Oh, nah itu bagaimana Rana? Kan kalau muter lagu misalkan ada pendengar yang request nih ceritanya, request lagu. Itu Rana bisa putar ya? Mudah-mudahan saya bisa putar. Nah, pakai apa? Kan mutar lagu tahu saya kalau di radio itu harus punya ya perbendaharaan lagu. Ya kan, kalau sekarang komputer lah mungkin ya. Nah, kalau Rana sendiri bagaimana cara memutarnya gimana? Kalau saya ya menggunakan aplikasi dari Broadcast Myself itu, saya menggunakan aplikasi tambahan seperti pendownload kayak lagu-lagu lainnya gitu kan, kayak itu dioperasikan sendiri. Operasikan sendiri. Wes. Iya. Tapi ponselnya kan yang digunakan ada aplikasi bicara itu kan? Iya. Nah, oke. Jadi itu dari di-download dulu atau diambil langsung gimana untuk memutarkan permintaan dari pendengar itu gimana? Jadi saya download dulu lagunya. Sudah download, langsung saya balik lagi ke Broadcast Myself. Nah, di sana saya tinggal putar. Itu bisa begitu ada yang request, misalkan nih saya request lagu tertentu, lagu A katakan seperti itu. Nah, Rana bisa seketika langsung ambil di internet, download, langsung putar. Kalau untuk itu
mungkin agak jeda waktunya juga sih. Berapa lama tuh? Ya kisaran 5 menit. 5 menit. Sinyalnya juga gitu. Karena yang kita lakukan itu kan kekuatan sinyal sih kalau di streaming. Ya. Jadi dengan yang penting siapapun yang bisa mendengar siaran ini tidak terbatas dimanapun mereka berada ya. Yang penting ada data, ada kuota datanya dan sinyalnya juga mempengaruhi ya. Jadi kan ibarat pemain bola, kita berdua ini penetrasi sendiri, cetak gol sendiri gitu. Jadi maksudnya ya kita yang baca request, kita yang putar request, kita yang baca berita, kita yang cari berita gitu kan. Juga yang membawakan. Iya. Berarti penyiar-penyiar yang ini kan kalian satu radio kan nyiarnya kan? Iya. Satu radio yang sama ya. Iya. Dan penyiar-penyiar juga semua tunanetra. Tunanetra semuanya. Dan mereka semuanya mengoperasikan sendiri ya. Tidak dibantu ada operator yang lain gitu enggak ya? Enggak. Sendiri aja, ditangani sendiri aja. Iya. Kalau untuk menggunakan operator sih mungkin ada acara tertentu mungkin. Apa tuh? Mungkin ya bisa dibilang kalau misalkan ada acara pengajian karena di ada pengajiannya. Radio kita itu ada pengajian membawakan ustadz yang benar-benar ustadz awas kayak Bu Yahya, Ustadz Rahmat. Oke. Oh, ada ngisi acara di situ juga. Acara di sana juga. Oke. Jadi kami menggunakan programmer sebagai penghubungnya. Oh, baik. Nah, yang ada acara-acara di radio itu apa aja di tunanetra yang menangani program-program tertentu itu apa aja acara-acaranya? Tunanetra mungkin untuk yang tunanetra aja ya. Iya. Kayak dari Faisal kan yang ada kaitannya dengan olahraga. Kalau Rana yang kaitannya dengan hiburan. Terus yang lainnya? Kalau yang lainnya banyak sih seperti tembang-tembang Melayu, terus dongeng. Sandiwara radio. Yang kayak gitu-gitulah. Dan yang lebih menariknya lagi itu yang ditonjolkan dari radio kami itu ya lebih ke nuansa Sundanya. Sunda ya, karena memang di daerah Bandung ya. Iya. Dongeng. Ada yang namanya kalau hari Minggu itu karawitan. Ada juga mungkin yang misalnya seneng nyanyi, ada program karaoke. Oh, ada juga karaoke juga. Ada. Jadi mereka juga pakai ponsel juga. Terus nanti yang muter musik karaoke dari mana? Dari karaoke yang itu ada ada alat-alat tambahan. Nggak cuma handphone aja. Oke. Tapi mereka yang ikut mau bergabung di rumahnya masing-masing bisa ikut bernyanyi ya? Bisa. Dan itu bisa didengar oleh pendengar-pendengar yang lain? Bisa. Oh, itu belajar dari mana, Faisal? Karena ngulik gitu. Ngulik. Ya, ngulik. Jadi awalnya dari seneng terus ngulik ya jadi ketagihan gitu. Bisa ya? Ya, intinya mau belajar lah gitu ya. Iya. Baik. Nah, Faisal, tadi saya kembali lagi pertanyaan tadi. Di dunia usaha kan banyak teman-teman kita juga ini yang masih pengen gitu ya, pengen punya kegiatan dan memiliki penghasilan tambahan selain silaturahmi tadi itu. Faisal, ada cara-cara yang lain nggak yang selama ini mungkin Faisal dapatkan dari selain yang disebutkan tadi? Ya itu sih cara sederhananya jadi dropshipper sih. Begitu ya. Itu cara paling sederhana itu. Kenapa saya bilang paling sederhana ya karena kita nggak usah modal, tinggal nawarin produk orang, habis itu ada yang beli, tinggal kita bilang, terus kita kirim udah. Kalau menurut saya itu paling simpel sih. Iya, kadang-kadang kita kan ada di grup-grup WA itu atau Telegram, kan kalian pasti punya lah ya. Iya. Nah, itu kan ada yang share itu kan ada link-linknya yang dikirim gitu ya. Nah, itu pernah nyoba nggak? Itu betul nggak itu, Faisal? Makanya itu link pelatihan itu. Kita lihat dulu dari mana nih ini sumber linknya. Iya. Kalau misalnya kiranya dari
yayasan atau dari instansi yang memang kita udah kenal, Iya. ya udah itu pasti benar. Benar, Itu yang ya. pertama. Yang kedua, kalau misalnya persyaratannya, silahkan bagikan link ini ke 30 grup WhatsApp. Udah itu dijamin penipuan, itu nggak benar. Nggak benar ya. Iya. Iya. Berarti harus tahu juga mana yang informasi yang benar, mana informasi yang meragukan, harus kita ketahui juga ya, supaya kita juga tidak habis waktunya di situ ya. Pokoknya kalau misalnya kita ketemu link, terus link itu ada disuruh ngisi formulir, tanggalnya jelas, bulannya jelas, waktunya jelas, udah berarti itu benar. Oke. Rana bisa ditunjukin nggak seperti apa Rana? Kan ada radio sekarang, bisa di ini nggak, bisa diperdengarkan nggak radionya? Mungkin teman-teman lagi siaran nih sekarang. Oh, siap. Coba. Mungkin saat ini tuh ada yang lagi siaran, kalau nggak salah Coba. coba ya. SKS. RSKS. RSKS Pertuning. Ya. Pertuning Cup Bandung. Nah ini Bang Is, Ya. Coba. ini lagi Ada yang ada. Oh, lagi azan, pas lagi azan. Ini yang lagi muter adan juga. Nah, kalau misalkan waktu adan, duhur, asar, ada. Cepat ada. Disesuaikan dengan waktu di. Itu udah otomatis diatur oleh aplikasinya atau memang ada yang Ada yang ngisi. Bentar, ada yang ngisi acaranya? Ya, bisa acaranya. Oke, iya. Nah, ini Bang Is. Iya. Ini udah acara Ini. acara apa nih? Kalau dari jam 2 sampai jam 4 itu acaranya dongeng Bang Is. Di hari Tiap hari. Tiap hari? Setiap hari. Oke. Dan kebetulan ini lagi muter-muter musik karena acara dongeng mungkin nggak sampai jam 4 ya. Mm-mm. Dari jam 2 mungkin sampai jam 3. Ya. Nah, dari jam 3 sampai jam 4-nya langsung dengan lagu-lagu. Oke, siap. Baik. Ya. Kira-kira dibuat Faisal dan Rana, mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman kita ataupun siapa saja yang menonton Menara Iskandar ini, ada yang mau disampaikan? Jangan sia-siakan kesempatan sekecil apapun, karena dari kesempatan kecil itu bisa menjadi besar. Jadi kesempatan yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar ya. Oke, Rana mungkin. Kalau saya jangan takut untuk mencoba kalau saya. Oke. Karena ya berawal dari mencoba, lama-lama juga bisa. Bisa ya, dan terbukti dulunya juga. Jadi apa namanya itu belum bisa mengendalikan handphone gitu ya. Dulu kan awal dulu waktu kita punya handphone dulu yang biasa-biasa gitu ya. Nah, muncul yang namanya QWERTY. Iya. Ya kan? Wah, kita bingung, aduh, tombol-tombolnya berpisah banyak. Kita rasanya merasa sebelum mencoba gitu ya, rasanya kok sulit banget gitu kan. Ketika kita sudah punya dan mencoba, ternyata lebih mudah ternyata, ya kan. Nah, waktu berjalan muncul handphone yang jadi layar sentuh. Wah, kita kembali lagi, waduh, gimana cara kita untuk
mengoperasikan handphone yang nggak bisa diraba gitu kan. Ternyata udah dicoba dan kita alami, ternyata juga lebih mudah ternyata. Ya kan? Artinya memang segala sesuatu itu memang harus dipelajari, harus dilatih dan harus dicoba tentunya ya. Baik, terima kasih nih buat Faisal dan Rana. Sama-sama. Saya udah bersedia hadir di acara Menara Iskandar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi siapapun yang menonton video ini. Amin. Dari saya, nantikan video-video dari Menara Iskandar yang berikutnya. Kita sama bisa. Sampai jumpa.